Halo, perkenalkan, kami mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Dalam video ini, kami akan menampilkan materi pembelajaran tentang pencegahan primer, sekunder, tersier, ketoasidosis diabetikum. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Adapun tanda dan gejala diabetes mellitus, salah satunya adalah tripoli. Nah, tripoli ini meliputi peningkatan volume urin atau poliuria, peningkatan rasa haus atau polidipsia, dan peningkatan rasa lapar atau polifagia. Gejala lain dapat berupa kelainan kulit atau gatal-gatal, kelemahan tubuh, impotensi atau gangguan seksual, luka yang lama sembuh, dan gangguan penglihatan. Ada beberapa tipe penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, DM tipe 1. DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Kemudian, DM tipe 2. DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Yang ketiga adalah DM gestasional. DM yang terjadi saat kehamilan. Kemudian, DM tipe lainnya yaitu DM yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, dan lain-lain. Ketoasidosis diabetik merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang ditandai dengan dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan asidosis. Ketoasidosis diabetikum merupakan akibat dari defisiensi berat insulin dan disertai gangguan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Ada beberapa tanda dan gejala ketoasidosis diabetikum. Antara lain yang pertama, sering berkemih, haus yang hebat, kelemahan tubuh, mual dan muntah, nafas yang berbau keton, nyeri perut, pusing, hingga koma atau penurunan kesadaran, nyeri dada dan sesak nafas, dan juga nyeri kepala. Lantas, bagaimana pencegahan ketoasidosis diabetikum? Ada 3 cara pencegahan ketoasidosis diabetikum. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer berarti mencegah timbulnya hiperglikemia. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu mencegah terjadinya komplikasi. Sedangkan yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu mencegah kecacatan akibat komplikasi. Dalam menyelenggarakan upaya pencegahan ini memerlukan strategi yang efisien dan efektif. Ada 2 macam strategi untuk dijalankan, yaitu yang pertama, pendekatan populasi atau masyarakat. Ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat umum. Yang dimaksud adalah mendidik masyarakat agar menjalankan cara hidup sehat dan menghindari cara hidup beresiko. Yang kedua adalah pendekatan individu berisiko tinggi. Semua upaya pencegahan yang dilakukan dalam pendekatan ini pada individu-individu yang beresiko untuk menderita diabetes pada suatu saat kelak. Berikut ini yang termasuk dalam golongan individu yang beresiko tinggi, antara lain individu yang berusia lebih dari 40 tahun, individu yang memiliki riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kg, individu yang memiliki dislipidemia atau kolesterol tinggi, kemudian individu yang mengalami obesitas, dan individu yang menderita hipertensi. Selain itu, juga individu dengan riwayat keluarga diabetes mellitus dan individu yang pernah mengalami diabetes mellitus pada saat kehamilan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes antara lain
Mempertahankan berat badan ideal, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan juga lemak jenuh. Kemudian, tes gula darah secara teratur, hindari penggunaan tembakau baik merokok ataupun tembakau kunyah, dan hindari mengonsumsi alkohol. Kemudian, kelola stres dengan baik dan juga rutin beraktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu mencegah komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, selanjutnya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu mencegah komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Yang kedua, beraktivitas fisik secara teratur. Yang ketiga, jaga kadar gula darah dengan tes rutin kadar gula darah dan check up. Yang keempat, makan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Yang berikutnya, jangan lupa periksa mata secara teratur dan juga waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Selanjutnya, pencegahan tersier. Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut pada pasien diabetes mellitus yang mengalami komplikasi. Upaya rehabilitasi pada penderita dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan berkembang dan menetap. Penyuluhan pada pasien dan keluarganya memegang peranan penting dalam pencegahan tersier. Penyuluhan dapat dilakukan dengan pemberian materi mengenai upaya rehabilitasi dan dapat mencegah kecacatan lebih lanjut. Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan kolaborasi antara tenaga medis. Kolaborasi yang baik antara para ahli di berbagai disiplin seperti ahli jantung, ginjal, mata, bedah ortopedi, bedah vaskular, radiologi, rehabilitasi medis, gizi, dan lain sebagainya sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pencegahan tersier. Sekian video pembelajaran ini, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih.